Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun kalian berada. Sahabat petani pernah nggak bingung untuk memilih herbisida selektif pada tanaman padi yang tepat? Nah, pada hari ini saya akan mereview produk yang diklaim bisa mengendalikan gulma pada tanaman padi. Banyak petani padi yang mengeluh karena banyaknya gulma yang tumbuh di sela-sela tanaman padi, dan itu sangat merugikan pada tanaman padi karena gulma itu bisa ikut menyerap nutrisi yang diberikan oleh petani kepada padi tersebut, sehingga tanaman tersebut berebut nutrisi, akhirnya padi tersebut itu kalah, lalu kemudian hasil panennya itu tidak maksimal. Nah, jadi sangat penting untuk mengendalikan gulma sejak awal. Nah, herbisida selektif untuk tanaman padi yang ingin saya jelaskan yaitu ini, anti-J. Anti-J merupakan herbisida pratumbuh, jadi diaplikasikan itu sebelum gulma tumbuh. Harus digarisbawahi ya bahwasanya anti-J ini merupakan herbisida pratumbuh. Jadi kalau para petani menggunakan anti-J ini untuk gulma yang sudah tumbuh, bahkan yang sudah tua, itu tidak akan mampu, karena anti-J ini mengendalikan gulma mulai dari biji sampai daun, sampai gulma berdaun dua. Nah, itu bisa dikendalikan. Tapi kalau gulmanya sudah besar, sudah tua, itu anti-J tidak mampu karena dia ini bersifat pratumbuh. Nah, anti-J ini merupakan produk dari PT Advansia. Kemasan dari anti-J ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu 250 ml, dan yang kedua ini 500 ml, dan yang ketiga 1 liter. Bahan aktif dari anti-J ini yaitu pretilaklor. Bahan aktif pretilaklor ini merupakan bahan aktif yang bersifat pratumbuh. Artinya diaplikasikan sebelum gulma tumbuh atau saat awal benih mulai berkecambah. Nah, cara kerja dari bahan aktif tersebut yaitu bahan aktif tersebut diserap oleh gulma melalui batang muda dan akar, sehingga menghambat sintesis protein, lipid, serta pembelahan sel pada gulma. Akibatnya gulma tidak bisa tumbuh normal, kemudian mati saat masih sangat muda. Sasaran dari anti-J ini yaitu meliputi rerumputan, terus yang kedua yaitu gulma berdaun lebar, dan yang ketiga yaitu teki-tekian. Nah, itu merupakan sasaran dari herbisida anti-J ini. Jadi semua gulma itu bisa dikendalikan, tapi dengan catatan itu sebelum gulma tumbuh. Jadi anti-J ini disarankan diaplikasikan pada awal tanam. Bahkan di beberapa daerah itu menggunakan anti-J ini dengan sistem tabela, jadi tanam benih langsung. Nah, itu padinya tidak ada efek apa-apa, jadi bulir padinya tetap tumbuh, terus gulmanya itu bersih. Nah, kehebatan dari anti-J ini. Untuk harga dari anti-J ini kisaran 190 sampai 195.000 untuk kemasan 500 ml. Nah, bisa dibeli di toko saya, Ijen Kraton Tani. Nah, untuk dosis aplikasi dari anti-J ini, jadi perlu diketahui bahwasanya herbisida itu tidak menggunakan takaran 1 tangki 16 liter, tapi patokan dari herbisida ini dalam satu luasan, contoh seperti dalam 1 hektar. Nah, anti-J ini dosis aplikasi dalam 1 hektar itu membutuhkan 0,8 sampai 1,6 liter per hektar. Jadi takarannya tidak berpatokan pada tangki, tetapi berpatokan pada luasan, karena terkadang petani dalam luasan 1 hektar habis 15 tangki, ada yang 16 tangki, ada yang 14 tangki, tergantung dari petaninya sendiri. Jadi untuk herbisida ini patokannya adalah luasan per hektar, bukan patokannya bukan 1 tangki. Nah, seperti itu. Perlu diingat kembali, untuk kebutuhan anti-J dalam 1 hektar yaitu 0,8 sampai 1,6 liter per hektar ya. Nah, berikut ini saya lampirkan hasil dari aplikasi herbisida anti-J ini. Nah, nanti akan saya bandingkan.
yang menggunakan anti-G dan yang tidak menggunakan anti-G, serta pengaplikasiannya itu pada saat masih muda seperti apa. Langsung saja kita lihat fotonya terlebih dahulu. Lalu kemudian yaitu kelebihan dari anti-G ini. Jadi kelebihan anti-G ini yang pertama yaitu harga. Harganya itu lebih murah daripada herbisida sekelasnya seperti dari perusahaan-perusahaan lain. Terus yang kedua, sasaran dari anti-G ini yaitu cukup luas, yaitu mencakup gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, dan teki-tekian. Jadi semua jenis gulma itu bisa diatasi dengan anti-G ini. Lalu kemudian untuk kekurangan dari anti-G ini, dia hanya bersifat pratumbuh, tidak bersifat tunatumbuh. Jadi tidak bisa diaplikasikan pada gulma yang sudah besar. Nah, rekomendasi penggunaan anti-G ini saya rekomendasikan pada waktu awal tanam. Jadi 1-2 hari setelah tanam itu diaplikasikan anti-G ini agar memaksimalkan kerja dari anti-G ini. Lalu kemudian setelah pengaplikasian pertama, nanti 1 minggu atau 2 minggu setelah itu diaplikasikan kembali untuk mencegah gulma susulan seperti itu. Mungkin ada petani yang sudah pernah mencoba anti-G ini, bisa kita sharing-sharing, tinggalkan di kolom komentar. Nah, mungkin sekian dari video saya. Jangan lupa share, like, dan komen jika merasa video ini bermanfaat. Sekian dari saya, nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.